Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Sofia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Nabi Sulaiman dengan mukjizat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Salah satu mukjizat terbesar beliau adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua jenis binatang, memerintah angin, dan bahkan berinteraksi dengan jin. Suatu hari, Nabi Sulaiman beserta pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung sedang berbaris melalui sebuah lembah yang indah. Mereka tidak menyadari bahwa lembah tersebut adalah rumah bagi banyak semut yang hidup di sana. Sebuah semut yang bijak di antara semut-semut tersebut merasa khawatir melihat pasukan yang kuat ini mendekati lembah mereka. Dengan bijak, semut itu berkata kepada yang lain, "Mari kita segera bersembunyi di dalam rumah-rumah kita sebelum Sulaiman dan pasukannya menginjakkan kaki mereka di atas kita." Karena mukjizat yang diberikan oleh Allah, Nabi Sulaiman mampu memahami apa yang dikatakan oleh semut itu. Beliau tersenyum dengan rendah hati, merasa bersyukur kepada Allah atas semua mukjizat yang diberikannya. Lalu Nabi Sulaiman memberi perintah kepada pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah melalui lembah tersebut, agar mereka tidak merusak rumah-rumah semut yang tidak terhitung jumlahnya. Cerita ini juga ditemukan dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 18 dan 19. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Yang artinya, maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke Yaman dan terpesona oleh sistem penyaluran air yang luar biasa di sana. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya, tetapi menyadari bahwa tanahnya tidak memiliki mata air yang cukup untuk melaksanakannya. Untuk mengatasi masalah ini, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mencari burung hudhud yang terkenal memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah. Namun, burung hudhud tidak dapat ditemukan dan Nabi Sulaiman merasa khawatir. Dia bersumpah untuk menghukum burung hudhud jika burung itu tidak memberikan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, hudhud datang dan memberikan berita yang menarik. Hudhud mengungkapkan bahwa dia telah menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki singgasana yang megah. Namun, Hudhud juga melihat bahwa orang-orang di kerajaan ini menyembah matahari dan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman meminta Hudhud untuk membawa surat kepada ratu tersebut.
Isi surat tersebut adalah panggilan kepada ratu untuk tunduk kepada Allah. Ratu Bilqis segera memanggil penasehatnya setelah menerima surat ini. Setelah konsultasi dengan penasehatnya, Ratu Bilqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah-hadiah berharga kepada Nabi Sulaiman, yang juga akan memberikan informasi tentang tentara Nabi Sulaiman. Mereka menyadari bahwa pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang luar biasa dan mereka tidak ingin memicu konflik. Ketika utusan Ratu Bilqis datang ke hadapan Nabi Sulaiman, mereka melihat pasukannya yang mengagumkan, terdiri dari manusia, jin, binatang, termasuk singa, harimau, dan burung. Mereka terkesan dengan keragaman dan ukuran pasukan tersebut. Setelah menerima berita ini, Ratu Bilqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman bersama para pejabatnya. Nabi Sulaiman kemudian memutuskan untuk menunjukkan kekuatan mukjizat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dia menanyakan kepada pasukannya apakah ada yang mampu membawa tahta Bilqis sebelum dia tiba. Salah satu jin bersedia untuk melakukannya dan dengan sekejap tahta Ratu Bilqis dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman dari jarak yang sangat jauh. Nabi Sulaiman sangat terkesan dengan keajaiban tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai kaca tipis tapi kokoh, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Ratu Bilqis tiba dan melihat istana yang luar biasa, dia sangat terkesan. Namun, saat dia hendak memasuki istana, dia mengira lantainya adalah air dan mengangkat roknya. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca biasa yang di bawahnya mengalir air. Ratu Bilqis malu atas perbuatannya tersebut dan menyaksikan kebijaksanaan serta kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya, Ratu Bilqis dan bangsanya menerima Islam setelah menyaksikan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengakui kekuatan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana iman dan bukti-bukti keagungan Allah dapat membawa seseorang kepada kebenaran. Salah satu hal yang sangat dicintai oleh Nabi Sulaiman adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Nabi Adam, namun kemudian mengalami keruntuhan dalam berjalannya waktu. Setelah beberapa generasi, Nabi Ibrahim memulai usaha untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Namun pekerjaan ini tidak selesai pada zamannya. Kemudian Nabi Daud menjadi Raja Yerusalem dan dia pun memulai upaya untuk membangun kembali masjid tersebut. Sayangnya, beliau meninggal sebelum pekerjaan itu selesai. Itulah saat Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud, mengambil alih pekerjaan tersebut bersama pasukannya. Selama proses membangun kembali Masjid Al-Aqsa, Nabi Sulaiman menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa khusus. Ia memohon 3 hal. Kebijaksanaan, agar keputusan apapun yang dia buat dalam perdebatan di antara orang-orang, Allah selalu menyukainya. Meminta kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelum atau sesudahnya. Dan meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan menjadikan kunjungannya seperti hari seseorang dilahirkan kembali. Ketika proyek perbaikan berlangsung, Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam posisi duduk sambil memegang tongkatnya. Jin yang takut pada Nabi Sulaiman sangat fokus pada pekerjaan mereka hingga mereka tidak menyadari bahwa beliau telah meninggal. Tidak ada yang menyadari peristiwa ini sampai beberapa hari kemudian ketika semut-semut yang lapar mulai menggigit tongkat kayu yang dia pegang. Akibatnya tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman alaihissalam yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Ketika orang-orang akhirnya mengetahui kematian Nabi Sulaiman,
mereka juga menyadari bahwa hal ini tidak diketahui oleh jin dan makhluk gaib. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Saba ayat 14, falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin, yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui hal yang gaib, tentu mereka tidak menetap dalam siksa yang menghinakan. Kisah ini menunjukkan betapa besar mukjizat dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Demikian sedikit kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita dapat memetik banyak hikmah dari kisah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantikan kisah menarik lainnya hanya di Sofia TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.